Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari yaitu ciri-ciri karya gambar cerita dan cara merawat organ pernapasan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Coba perhatikan gambar. Gambar ini merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Toddy dan Semut. Inti cerita, Toddy dan Semut mengisahkan Toddy yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Toddy segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Toddy tertidur, pasukan semut merubungi Toddy. Mereka juga menggigit tangan dan muka Toddy hingga bentol-bentol. Toddy terbangun dan menangis karena terasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Toddy selalu membersihkan diri seusai makan. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Kira-kira mendukung cerita atau tidak ya? Jawabannya iya. Karena gambar tersebut memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Kita lihat cerita bergambar. Ada tulisan angka pada atas dan bacaannya. Gambar yang pertama ada Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Nah, kemudian gambar yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan." Lalu Kak Diko menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, ini adalah contoh cerita bergambar. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri gambar cerita? Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Yang keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Artinya terlibat secara emosional yaitu kita ikut merasakan atau menghayati peristiwa yang terjadi pada gambar cerita. Yang kelima, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita. Gambar cerita memiliki banyak tema.
Salah satunya tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Mari kita dengarkan bacaan berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Apakah kamu masih ingat organ pernapasan? Salah satunya ada hidung, paru-paru. Cara yang dapat digunakan yaitu makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Ada berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik pula. Cara yang ketiga yaitu istirahat cukup dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Kemudian, cara yang kedua menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Caranya, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Selain itu, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Dan mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Cara lainnya, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan banyak bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Kemudian, yang ketiga, merawat organ pernapasan. Caranya, membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Kemudian, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Kemudian, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Cara lainnya, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Kenapa menanam banyak tumbuhan hijau dapat membuat udara bersih? Jawabannya karena tanaman hijau menghasilkan oksigen. Dan cara yang terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Nah, berikut ini contoh beberapa poster tentang kesehatan. Poster ini dapat kamu jadikan contoh untuk membuat poster.
Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.